Cepat, Kak Roman ya. Ya. Pagi ini waktu baru menunjukkan pukul 6:25. Namun Mas Rukah sudah bersiap memulai aktivitasnya. Mengantar cucu ke sekolah seperti ini memang sudah menjadi rutinitasnya setiap pagi. Karena perceraian kedua orang tuanya, gadis cilik yang akrab disapa Rena ini sejak bayi memang sudah tinggal bersama sang nenek. Keberadaan cucunya inilah yang justru menjadi penerang serta pelipur laranya. Di usianya yang terus merangkak senja, Mas Rukah juga masih menjadi penopang hidup keluarga. Sudah lebih dari 10 tahun lamanya, ibu 5 anak ini ditinggal sang suami menghadap sang ilahi. Selain Rena, Cecep putra bungsunya yang mengalami keterbatasan fisik hingga kini juga masih bergantung hidup padanya. Tak ada lagi yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu rutinitas paginya sudah selesai. Namun sejumlah aktivitas lainnya sudah menanti untuk ia kerjakan. Tanpa membuang waktu, Mas Rukah pun segera memacu sepedanya menuju pasar Margesari yang berada cukup dekat dari sekolahnya Rena. Enggak, nggih. Tentang, Dek. Nggih, kanten iki. Ana selawe lah. Eleh napa malih, Dek? Wis, Mbak Pati. Apa yang sudah mau? Atang puluh papat jangan salah tos. Usai mendapatkan bahan yang diperlukan, Mas Rukah pun bergegas pulang. Ia harus segera mengolah ikan bandeng dan tepung tapioka ini menjadi kerupuk bakar. Dari berjualan camilan ringan buatannya itulah, Mas Rukah mencoba mengais rezeki. Untuk membuat kerupuk bakar, Mas Rukah mengawalinya dengan membersihkan 4 ekor ikan bandeng segar. Sebagai bahan baku utama, kualitas kesegaran ikan sangatlah penting karena akan sangat berpengaruh pada rupa, aroma, sampai rasa kerupuk yang dihasilkan nantinya. Selain bandeng, bisa juga menggunakan ikan tenggiri atau ikan pipih. Setelah disisik dan dicuci bersih, ikan kemudian direbus dalam air secukupnya selama sekitar 10 menit. Proses perebusan ini berguna untuk melunakkan daging ikan sehingga lebih mudah bercampur dengan bahan lainnya saat dibuat adonan. Selain itu, hasil adonan juga jadi tidak cepat membusuk, sehingga masih bisa digunakan di keesokan harinya. Adonan kerupuk bakar hanya butuh bumbu sederhana. 15 siung bawang putih digiling hingga halus, lalu ditaburi garam secukupnya. Selanjutnya, ikan bandeng hasil rebusan dituangkan ke dalam bumbu, lalu digiling bersama. Sesekali Mas Rukah memisahkan duri-duri ikan bandeng yang mencuat dari dalam adonan. Setelah halus dan tercampur merata, adonan kemudian disaring sambil diremas-remas sampai keluar saripatinya. Sedikit demi sedikit saripati bandeng bercampur bawang putih ini dituang perlahan pada 1,5 kilo tepung tapioka sambil terus diremas-remas. Setelah bertekstur sangat kental dan tidak lengket di tangan, adonan pun mulai dibentuk menjadi bulatan panjang. Proses berikutnya adalah perebusan. Satu persatu buntalan adonan kerupuk sepanjang 20 cm ini dimasukkan ke dalam air mendidih, lalu direbus hingga matang selama sekitar 30 menit. Bila adonan mulai mengapung di permukaan air yang mendidih, itu tandanya adonan sudah matang.
Dengan beralaskan anyaman bambu, adonan kerupuk yang telah matang kemudian dikeringkan secara alami melalui proses penjemuran. Karena hanya mengandalkan panas matahari, maka lama waktu penjemuran pun sangat tergantung pada cuaca. Namun yang pasti, buntalan kerupuk setengah jadi ini harus dipastikan benar-benar kering. Karena jika tidak, maka saat digoreng, kerupuk tidak dapat mengembang sempurna dan keras. Warna kecoklatan ini menandakan adonan kerupuk sudah kering dan siap diangkat. Proses pun dilanjutkan pada tahap pengirisan yang sangat berpengaruh pada tingkat kerenyahan kerupuk. Untuk menghasilkan irisan kerupuk yang benar-benar tipis, selain mata pisau harus benar-benar tajam, proses ini juga membutuhkan ketelitian serta kejelian. Mas Ruka pun harus benar-benar bisa memaksimalkan mata tuanya. Jika tidak, bukan hanya hasil irisan yang jadi tidak beraturan, tapi jarinya pun akan rentan terluka. Apalagi setelah dijemur, adonan kerupuk ini memang sudah mengeras. Maka untuk memudahkan pemotongan dengan hasil irisan yang rapi, sesekali ia pun membasahi mata pisaunya dengan air. Waalaikumsalam. Setiap siang menjelang sore hari, beberapa anak tetangga memang kerap bermain di halaman depan rumahnya. Cliff Canda, para bocah cilik inilah yang biasa menemani Mas Ruka saat ia tengah membuat olahan kerupuk bakar. Nah, Ya, nampak no. kayak wangi, Mbah. Ora usah, dolanan guys. Ya, Sebagai nenek, ia paham betul dunia anak-anak memanglah dunianya bermain. Bagi Mas Ruka, bisa menyaksikan keceriaan dan kepolosan kanak-kanak di tengah kesibukannya seperti ini merupakan hiburan tersendiri yang mampu mengusir rasa penatnya. Jubla suwung tinggal letet, mampu ketundung dodel, tak boleh lalere sopo wani ndelek akesit. Tanpa terasa, semua adonan kerupuknya pun sudah selesai diiris. Saatnya untuk dijemur. Karena kerupuk sudah diiris tipis, maka tahap penjemuran kedua ini waktunya jauh lebih singkat dibanding proses penjemuran sebelumnya yang butuh waktu minimal seharian penuh. Amin neng di. Amin Yo wes. Kalau titip-titip akan warung 13 bungkus 5.000. Len, coba anterin ke Daya Sri. Ya, Mbah.
adalah anak dari Ida Robiani, putri keempat Mas Rukah. Setelah bercerai dengan suaminya, Ida berniat untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja menjadi tenaga kerja wanita di negara Arab. Kala itu, Rena yang baru berusia 1 tahun pun terpaksa ia titipkan pada Mas Rukah untuk tinggal dalam asuhan sang nenek. Waktu setunggal tahun, derek kula, ibu-ibu non Saudi. Dan itu saking menika dari sekolah PAUD, sekolah kula kan nganter jemput sami kalih nyambut damel menyambut damel kula niku. Sebagai cucu, Rena sangat berharap sang nenek selalu diberi kesehatan. Ia paham betul, hanya neneknya inilah satu-satunya penopang kehidupan di keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Mbah. Gini. Nuwun nuwun. Kumandang gema suara azan kian menambah syahdu suasana di desa Magersari, Rembang, Jawa Tengah. Inilah tugas keseharian Cecep setiap kali tiba waktunya sholat. Selain berazan, setiap harinya ia juga rutin membersihkan musola. Ya, putra bungsu Mas Rukah ini memang dipercaya sebagai marbot alias petugas kebersihan musola. Untuk tugasnya itu, ia biasa mendapat upah 10 hingga 50 ribu rupiah per bulan dari sang pengurus musola. Saya ya sama ini, musola ini kan kotor, bersihin, sholat tempat sholat. Nah, kadang ya bersihin itu ke masjid sana. Kalau di sini kadang ya 10, kadang ya 50. Dengan perilaku yang humoris serta pandai bergaul, Cecep memang mudah berteman dengan siapa saja. Kondisi fisik yang tidak lagi sempurna tak pernah membuatnya merasa rendah diri ataupun malu. Kecelakaan fatal itu terjadi saat Cecep baru berusia 9 tahun. Kala itu, ia dan beberapa temannya baru saja pulang dari sekolah. Saat hendak menyeberang jalan, tiba-tiba saja sebuah mobil minibus menabraknya dalam kecepatan tinggi. Tubuh Cecep pun terlempar hingga sejauh 10 meter. Demi menutupi biaya pengobatan, satu buah rumah pun sudah ludes terjual. Saya dipanggil teman saya tidak tahu. Saya nyebrang pas sepi mobil, ada Cherry. Saya nyebrang tabrak Dil, mendalam 14 meter saya dulu. Saking kecelakaan gegar otak, operasi otaknya pikantuk 3,5 juta. Zaman rumiyin dereng keris mono. Terus kula pindah-pindah rumah. Pengorbanan sang ibu yang begitu besar untuk dirinya membuat pemuda 19 tahun ini juga ingin meringankan beban ekonomi ibu tercinta. Saya sholat gitu, sama berdoa sama Tuhan, minta rezeki yang banyak. Terus saya kalau punya saya kasihkan ibu orang tua saya itu untuk makan. Ini fotonya ibu menang kene. Iya. Aku kangen karo ibu. Betul ke ibumu ada Bali kok, ya. Cep, itu apa Cep? Kondangan, Bu. Oh iya, jelek kondangannya. Dalam kebersamaannya, Mas Rukah, Cecep, dan Rena berusaha untuk saling menguatkan. Meski banyak cobaan merintang, namun keluarga ini tetap bersyukur. Sang Maha Kuasa masih memberi kesehatan dan kesempatan menjalani hidup bersama keluarga terkasih.
Kalau menawi pisah kalih kula niku nggih mikir, upama anakku tak rangkul terus, mengko masa depane piye? Lah niku Mas. Terus sapa sing ngatur, sapa sing iso maringi dalan niku ngoten. Muga-muga ana sing maringi dalan ngoten. Sedayana saking Gusti Allah nih Mas. Kula namung saged berdoa siang malam. Dalam setiap helai nafasnya, Mas Ruka pun mencoba mengambil hikmat dari pengalaman masa lalu, mensyukuri apa yang didapat hari ini, dan selalu optimis menyambut masa depan yang masih misteri. Teriring satu keyakinan bahwa Tuhan pasti telah memetakan dan menyiapkan setiap rencana baiknya yang akan indah pada waktunya nanti. Kula dongaaken ben selamat wilujeng mboten enten alangan napa-napa nggih, tebihaken saking kesengsaraan, tebihaken kemusyrikan kebatilan, keserakan nggih Mas. Niku doa kula saking anak-anak.